A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Ali Imran ayat 42 menceritakan seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang bernama Maryam. Arti daripada Maryam adalah abidah, seorang perempuan ahli ibadah, ya. Maryam itu bukan bahasa Arab. Nah, artinya Maryam itu adalah abidah, seorang perempuan ahli ibadah. Jadi kalau kita punya anak perempuan, beri nama yang baik-baik. Di antara nama yang baik adalah Maryam. Ya, di antara nama untuk perempuan yang baik namanya apa? Maryam, ya. Karena nama ini berpengaruh. Nama itu berpengaruh, bahkan bisa menjadi doa. Ya, lamun ayeuna budak urang dikiruan, "He Maryam, he tukang ibadah." Sabaraha urang tanu nyebutkeun he tukang ibadah. Mudah-mudahan janten doa. Jadi di dalam memberi nama harus jelas, ya, harus jelas artinya. Jangan sembarangan ngasih nama, ya. Jadi ngasih nama itu harus jelas artinya. Jangan sembarangan. Kadang-kadang kita ngasih namanya asal-asalan. Yang penting itu keren, ya, ngetren, ulah. Udah keren ngetren ulah eta, tapi nu kada diuninga ku urang naon hartosna, utamakan cari nama-nama yang baik, orang-orang yang mulia seperti apa? Maryam, ya. Siti Maryam ini kekasih Allah, waliyatullah, perempuan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Siti Maryam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dari masa kecilnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Dan Siti Maryam ini mempunyai orang tua, orang tuanya orang yang saleh, ibunya salihah, ya, bapaknya saleh, maka mengeluarkan anak yang soleha. Nah, orangnya gitu, ya. Mana orang hayang boga anak soleh, tak orang nah heula sing saro karole urang nah heula, sok urang nah heula. Kita menginginkan anak kita soleh solihah, kitanya dulu orang tuanya belajar menjadi orang-orang baik, ya. Tutur kata yang baik, akhlak yang baik, hubungan kita dengan Allahnya harus baik. Hubungan kita dengan sesama makhluk Allah harus baik, nanti melahirkan anak-anak yang baik. Contohnya seperti Sayyidah Maryam radhiyallahu anha. Beliau mempunyai orang tua namanya Sayyidina Imran. Sayyidina Imran orang saleh, ya. Lalu mempunyai ibu namanya siapa? Siti Hannah atau Hunnah, ya. Hunnah atau Hannah itu ibunya Siti Maryam radhiyallahu anhumma. Siti Maryam ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang yang istimewa, ya. Wadhkur idz qalatil malaika, ceritakan oleh kamu. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan hikayat orang-orang yang mulia, orang-orang soleh, ceritakan, ya. Manakib, ya, sejarah-sejarah orang soleh, ceritakan kepada anak-anak kita biar mereka tahu, ya, bagaimana kemuliaan orang-orang soleh, sifat-sifat orang soleh. Al-hikayah jundun min junudillah, ya. Hikayat orang-orang soleh itu adalah satu tentara dari bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menceritakan orang-orang soleh seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Kata Allah, wadhkur idz qalat, ya. Wa idz qalat, dan ceritakan oleh kamu wahai kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
idz qalatil malaikatu, ketika berkata malaikat, yakni malaikat di sini adalah malak Jibril alaihi salam. Jadi kita usahakan ceritakan hikayat guru-guru kita, ya, hikayat orang-orang soleh, para wali Allah, ceritakan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena ketika disebut-sebut orang-orang baik, turunlah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti anak kita ingin menyontoh kepada orang-orang soleh. Tong cerita kena teu para ruguh budak teh nya. Cuma dongeng-dongeng teu para ruguh nya. Ya ulah kudu hikayat yang baik-baik orang-orang soleh. Oh, ya. Ceritakan khususnya yang harus kita ceritakan sifat-sifat orang soleh, yaitu sifatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan anak kita kepada akhlak Nabi, kepada keagungan Nabi, sehingga tertanam di dalam hatinya kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepada kita, anak-anak kita, biar ngerti keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh seperti hikayat Isra Mi'raj, kasih tahu anak-anak kita biar mereka mengerti keagungan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, sungguhnya Allah telah memilihmu, telah membersihkanmu, dibersihkan Siti Maryam dari tersentuh oleh kaum laki-laki, bahkan dari haid. Siti Maryam ini tidak pernah haid, bersih, ya. Wa nifas, dari nifas bersih. Wa kulli qadarin, dari segala kotoran bersih. Orang yang dimuliakan, diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah menyelir kamu, memilihmu, mengalahkan kepada, ya, wanita-wanita penduduk zamanmu. Di antaranya wanita yang paling istimewa ada 5 di dunia ini. Yang pertama ada Siti Maryam, yang kedua adalah Siti Fatimah, yang ketiga ada Siti Khadijah, yang keempat adalah Siti Aisyah, yang kelima ada Siti Asiyah. Itu di antara wanita-wanita yang teristimewa di dunia ini. Di antaranya ada 5: Siti Maryam, Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Asiyah. Nah, Siti Asiyah ini dan Siti Maryam nanti di surganya menjadi istrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sedainanya gitu. Jadi usahakan kita beri nama itu nama-nama yang baik. Perempuan-perempuan kita, ya, anak-anak perempuan kita kasih nama yang baik. Salah satu nama yang baik adalah Maryam, ya, adalah Maryam. Itu nama yang sangat baik. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat inayah kepada kita sekalian. Dengan disebut-sebut 6 orang-orang yang mulia, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan curahan rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan disebut-sebut orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marju wal ma'ab.